rekan menyaner dimanapun Anda berada. Seperti biasa ini Rabu malam kita, wah Mas Doni langsung join ini. Kita lanjutkan dongengan kita, Mandala Jagat Maya part 11-12. Nah, kita tunggu Mas Agung, belum kelihatan. Jadi malam ini kita melanjutkan malam sebelumnya dengan subtopik Sang Hyang Tata Winanci. Nah, ini Mas Agung sudah masuk, mohon izin untuk invite. Ya, kita tunggu sebentar. Halo Pak. Halo, Mas Baik, Agung, selamat malam. malam. Pakai apa lagi Eh, nih? Ini Betawi, Mas. Ini Abang None Oh, Betawi karena ada yang protes. Jadi event ini apa hanya khusus untuk orang Jawa? Saya bilang enggak gitu. Kalau kalau pembicaranya iya, tapi tinggalnya pun juga di Cibubur. Jadi untuk menghormati rekan-rekan yang ada di Jakarta, Mas, saya pakai Abang None Betawi. Mas Agung, jadi ini kita melanjutkan minggu lalu ya, subtopiknya Sang Hyang Tata Winanci. Nah, Mas Agung, minggu lalu ternyata ada satu perkembangan baru, yaitu di kolom chat di bawah di komen itu muncul apa namanya running tag ya oleh Mas Nogo ya. Nah itu sangat membantu sekali. Namun itu tidak keluar di apa di kita ya. rekaman IG Live ya. Jadi Oh bagi ya. rekan-rekan ya yang kurang puas mendengar rekamannya, makanya ikutlah IG Live langsung. Karena itu ada penjelasan di bawahnya. Jadi kalau saya ada gangguan atau suara saya kurang jelas di kolom chat itu lumayan membantu. Itu kreasinya Mas Nogo. Terima kasih Mas Nogo dari Jogja. Oke, Mas Agung, sebelum kita mulai, saya mendapat kiriman. Nah, ini dari Menyaners. Namanya Mas Heri Kertasura 99. Tadi saya lihat beliau juga sudah gabung. Halo, Mas Heri. Ini adalah ada beberapa foto dan video di Pekalongan pada tanggal 3 April 2001. Nah, mohon izin rekan-rekan, saya akan tunjukkan apakah ini bisa membantu pemahaman kita tentang bahasan kita. Nah, ini mohon izin, ini saya zoom. Jadi ini di Pekalongan 3 April 2021 ini kiriman dari Mas Heri Kertasura. Nah, seperti ini Mas, ada 3 foto. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang kedua kurang jelas mungkin ya. Nah, ini. Yang jauh di sana kali Pak, yang agak ke Ya, sebelah. oke, ini ya yang jauh ini. Coba saya zoom ya. Nah, ini di bawah ini. Nah, ini di bawah ini. Ya, ini Ini bawah kelihatan ya. sekali ini ya. Ininya memanjang. Ya, ya. Kelihatan ya. Logo-logonya kelihatan. Kemudian foto berikutnya. Ini. Ini juga. Nih, sangat jelas. Eh, Nah, ini bahkan kelihatan seperti punuknya ini kelihatan nih. Kemudian yang terakhir adalah video. Nah, ini ada satu. Oh, ini masih ini video ini betul. Nah, ini. Oke, Mas. Saya rasa cukup. Nah, Mas ada pertanyaan.
Ini kebetulan 3 April ini berbarengan atau berdekatan dengan puting beliung yang ada di Jogja. Kemudian yang mengagetkan adalah di Kupang ya. Beberapa video teman-teman di Kupang itu luar biasa. Bahkan kemarin malam saya ikut webinar, ada yang mengingatkan bahwa nanti ini belum selesai dan itu ekornya itu yang dikhawatirkan bisa nyampe Bali dan Pulau Jawa bagian timur katanya. Nah, di mana sebetulnya kita versi Penjan sudah menengarai itu jauh-jauh hari, yang waktu itu kita takut dengan gempa ya. Saat itu kan gempa awan lentikuler, tapi lesus atau puting beliung ini belum seperti ini. Jadi kira-kira 6 bulan yang lalu ya, di episode belasan ya, kita juga sudah membahas detail. Nah, saya mohon tanggapan Mas Agung. Kira-kira ini tadi di Pekalongan, di Jogja, kemudian di Kupang, dan entah nggak tahu nanti di mana lagi. Moga-moga tidak terjadi gitu. Nah, ini mohon tanggapan Mas Agung sebelum masuk ke materi. Silakan Mas. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu sama Mas Anter ya, karena kemarin saya ada kesalahan pembahasan karena mungkin karena data yang datang itu kayak ngerojok kayak tsunami gitu, jadi saya ada yang salah tulis. Jadi Bambang Wisanggeni itu bukan putranya Abimanyu tapi putranya Arjuna. Kemarin kan keliru ke putranya Abimanyu Pak, karena saking banyak sampai salah tulis gitu. Oke. Ya, terus untuk masalah seperti ini, nah, jadi kan kita udah ngomong dari awal Pak bahwa kita itu dongeng. Kalau kebetulan mirip ya, berarti kebetulan gitu kan. Kalau kebetulan terjadi, anggap aja kebetulan. Karena kan banyak yang anggap kita ini cuma kebetulan gitu Pak. Iya. Cuman ya bagaimana ya, karena ini yang namanya alam, kalau versi di Atlantis sana, itu mereka ngomong bahwa bumi ini udah tua Pak. Dan yang namanya bumi udah tua itu ya jadi mulai mengembus nafasnya itu juga makin seperti itu dan sebagainya. Ditambah dengan Ibu Pertiwi kan akan melahirkan suatu bayi yang sangat besar. Urutannya Ibu Pertiwi pada saat akan melahirkan kan mestinya Pak Marius lebih tahu ya. Mulai dari ngatur nafas, pecahnya air ketuban, terus kemudian lahirnya bayi itu bersamaan dengan keluarnya darah dan kemudian baru keluar ari-ari gitu kan Pak. Ya anggap aja dongeng lah Pak. Dongeng. Tapi kalau misalkan terjadi ya berarti ya anggap aja kebetulan gitu. Dan kayaknya kebetulannya terus-terusan sih saya. Gitu Pak. Ya. Karena kita ngomong juga nggak didengar kok Pak. Jadi ya mending kita ngomong ini kebetulan, dan kebetulan kok yang kita omongkan di belasan kemarin terjadi seperti itu gitu. Gitu Pak ya. Tanggapan dari saya itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya kapinujon gitu. Kapinujonnya terus-terusan bener gitu aja Pak. Anggap aja begitu. Ya. Ya. Biar aman Mas, karena mendekati 2024 ini. Oke. Oke Mas Agung, rekan-rekan yang belum puas tunggu di 21 April nanti kita akan Zoom di hari yang di jam yang sama dengan IG Live. Mas Nogo sedang menyiapkan materinya dan flyernya. Baik, kita mulai Mas Agung ya. Ini cukup banyak Mas, ada 34 slides rekan-rekan. Ini sudah 8 menit. Sudah dikurangi sama Mas Nogo. Padahal udah dikurangi ya. Wah. Ya, udah. 180 lebih, Pak. Waduh, luar biasa ini Mas. Baik, yang kemarin sudah kita bahas Mas ya, perlu reinkarnasi berkali-kali ya untuk membahas ini kalau nggak kita singkat. Baik, kita mulai Mas. Slide pertama. Hong wilaheng tata winanci awiknam astunam asidam adalah awalan yang digunakan sebelum matur ke para kumara luhur, Danghyang dan Sangyang. Nah, apakah ini password Mas? Itu bukan untuk ini ya Pak ya. Itu anggap aja dongeng dari saya ya. Jadi kalau saya kan selalu mengucapkan itu dulu, yang artinya kan Hong Wilang Toto Winanci itu kan sesembahanku yang menentukan waktu, terus kemudian Awiknam Astu itu berarti yang bertahta, terus kemudian 6 asidem di alam sidem atau alam suwung gitu kan Pak. Yeah. Itu baru saya biasanya baru memulai ngadep dengan siapa luhur yang saya hadapin gitu kan. Cuman masalahnya ini tidak untuk ditiru ya.
tidak untuk ditiru. Jadi saya tidak ngajarin di sini, jadi jangan ditiru. Jadi anggap aja ini suatu cerita saja yang tidak, ya dianggap salah juga nggak apa-apa gitu. Gitu Pak. Baik. Saya rasa semua sudah cukup dewasa Mas di sini, karena ini jam 9 malam, jadi nggak ada anak-anak yang nonton ini. Jadi sudah cukup paham rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal. Jadi ini adalah kajian versi menyan rekan-rekan. Baik. Berikutnya ini seperti aljabar ini. Angka terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Tapi saat ini kita hanya akan membahas dari 0, 1, 2, 3 sampai 24. Nah ini maksudnya apa Mas? Saya nggak dong ini Mas. Jadi gini Pak, kalau dalam susunan tibabelan yang menentukan waktu itu kan semuanya ditandain dengan sesuai dengan bentuk beliau ya. Jadi dari 0 sampai ke 24. Jadi sayangnya yang di nomor 24 terus merasa jadi 0 lagi gitu kan. Jadi harusnya 0 itu tersendiri bukan di 24. Karena dari 0 sampai dengan di 23 itu harusnya nanti tidak ada negatif ya. Baru istilahnya bolok kiwo itu baru muncul setelah 24. Nah, nanti penjelasannya nanti deh Pak. Tapi karena ini ya urutan angka itu akan sesuai dengan urutan yang melambangkan di sana sih sebenarnya. Bagi saya loh, tapi kalau bagi orang lain kan mungkin juga enggak. Gitu Pak. Oke. Bagi yang belum mengerti seperti saya, kita lanjutkan dulu. Jangan banyak komen dulu sebelum selesai. Oke. Slide ketiga. 0 menduduki tengah bilangan. Dan dari bilangan 0 ke positif dikatakan bilangan cacah. Karena melambangkan waktu yang terdefinisi atau yang bisa dilalui. Ini Mas. Ya. Karena waktu kan nggak ada yang waktu mundur toh Pak. Kalau kita hidup di zaman saat ini, sehingga kita tidak bisa merasakan yang waktu masa lalu gitu kan. Tapi kalau kalau kita mengerti hubungan antara satu dengan yang lain, jadi ngerti alam itu ada bagaimana itu, maka waktu itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Karena kalau mengenal dengan yang punya waktu kan mau jam berapapun, kapanpun bisa disatukan. Makanya nenek moyang kita kan kemudian berbicara itu tanpa pakai aturan waktu seperti orang Inggris, nggak ada future, nggak ada past tense, nggak ada present, semuanya present. Bukan nggak ada present ya, semuanya present, tapi yang nggak ada future sama past. Karena apa? Bagi nenek moyang kita itu masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu bisa dilihat di masa sekarang, gitu Pak. Oke. Saya ingat ada satu peribahasa Mas, bahwa jangan mengkhawatirkan masa depan dan jangan menyesali masa lalu, tapi nikmatilah masa sekarang, gitu Mas. Ya, nikmatilah hari ini. Ya, hari ini. Oke, kita lanjutkan ke slide yang keempat. Ada banyak basis bilangan. Kita menggunakan bilangan basis 10. Namun alam menggunakan bilangan basis 7 dan 12. Basis 7 dapat dicermati dari adanya 7 hari. Juga 7 lapisan bumi Arjapada, 7 lapisan dirgantara, 7 lapisan akasa, 7 lapisan ngantariksa, dan lain-lain. Nah, ini apa Mas maksudnya 7 dan 12 Mas? Yang 12-nya apa ini? Oh, belum. Nanti 12-nya slide berikutnya. Ya. Oke. Angka 7 jelas Pak, makanya kita selalu berdasarkan angka 7. Makanya kan kalau kita melihat selain 7 hari kan juga ada jambe 7, ada kemudian pancuran pitu, ada sumber pitu, gitu-gitu kan Pak. Selalu angka 7 kan yang ditinggalkan, bukan angka yang lain. Yang mayoritas loh, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada jambe 5, itu juga ada penjelasan jambe 5. Tapi yang terkenalnya pasti yang angka 7, Pak. Yang 7. Karena memang ada dasar angka 7 yang digunakan oleh alam raya ini kalau kita ingin melihat ke arah depan dan ke arah belakang gitu loh, Pak. Itu kalau mengerti ini ya berarti nanti Mojopahit akan ketemu dikasih bubur itu loh, Pak, judulnya itu. Dan 7 ini Mas, yang beredar di ramalan-ramalan Satria Piningit, kok yang mimpin presiden kok hanya sampai 7 gitu. Nah itu nggak tahu sih. Tapi ini nggak tanya sih, saya cuma ngomong. Jadi jangan dijawab Mas Agung. Jadi
Karena itu ramalan di internet ya, kita nggak tahu benar atau salahnya kan. Satria Piningit itu kan katanya kok 7, nah sekarang presiden sampai 7, nah berikutnya ini apa gitu. Mungkin babak baru Mas ya. Oke, slide kelima. Basis hitungan alam di angka 12 dapat dilihat dari bumi yang selalu mengalami 12 jam terang dan 12 jam gelap. Oh, itu Mas ya maksudnya Mas. Iya, 12 bulan juga toh Pak. 12 bulan juga, 12 jam terang, 12 jam gelap. Itu kan seperti itu aturan yang digunakan untuk aturan perputaran alamnya. Cuman ya kita bukan memasak ini apa namanya, bukan babak baru yang jatuh, tidak ditanyakan, tapi kejawab dikit lah Pak, paling enggak. Yang jelas ya, kalau Mas, masih ada bencana ya berarti Satria Piningitnya belum muncul gitu aja. Oh. Satria Piningit kalah sama bencana Pak, nggak mungkin banget itu. Oh iya, iya. Masuk akal sih. Ya kita menuju Mas, menuju ke Satria ya, Piningit. Menuju ya. Menuju, oke. Karena present Mas, kita nggak boleh ini kan, jadi present menuju, gitu. Continuous lagi berjalan. Oke. Yang keenam, demikian juga 1 tahun terdiri 12 bulan yang dinamakan tahun surya. Oh ini Mas ya. Ya. Cuman ada perbedaan nama bulan ya, jadi dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan salah satu bulan itu ada yang namanya bulan Palguno. Ini kan kalau kita tidak mengenal Januari, Februari, Maret dan seterusnya Pak, tapi kita mengenalnya tahun Palguno, bulan Palguno, Sasi Palguno. Dan di sini kan yang harus kita cermati nanti kan di Sasi Palguno Wuku Tambir. Monggo kerso dicermati atau tidak, tapi ya kalau bagi saya itu hari paling saya tunggu-tunggu itu Sasi Palguno Wuku Tambir. Jadi bulannya ada 13 gitu Mas? 12 Pak. Tetap 12, tapi 12. Ada yang namanya beda. Namanya lain. Namanya lain. Jadi cuman dia seperti hitungan waktu jamnya kan juga beda Pak. Kalau di di versi Atlantis Menyan ya. Jadi dan orang-orang di desa saya dulu itu selalu menganggap ganti hari itu jam 5 sore. Makanya kalau di Bali jam 6 sore. Gitu Pak. Jadi kalau kita ngikutin kalender ngikutin jam internasional kan ganti hari di jam 12 malam Pak. Iya. Gitu. Iya, betul sih Mas. Kayak malam misalnya sekarang ini kan Rabu Mas gitu. Nah, besok kan Kamis. Sebetulnya hitungannya ini sudah hari Kamis ini sebetulnya. Iya, kalau di Jawa ini maksudnya Kamis, Respati ya, Dino Respati gitu kan. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Slide ke-7. Waktu itu diatur dari Kayangan Babelan, dan yang berhak mengatur dari Sang Hyang Ogra Pesti di Kayangan Puncaking Pemalang, tertinggi sampai Sang Hyang Batara Guru dan Sang Hyang Batari Uma 1 dan 2 di Kayangan Jonggiri Salaka yang merupakan halaman paling luar dari Kayangan Babelan. Ini mungkin saya bacanya motongnya kurang pas ini Mas. Jadi ini gimana ini Mas? Bisa dijelaskan Mas? Yang menentukan waktu ada dari 0 sampai 24 Pak. Dari 0 sampai 24 itu 0 di Aropesti. Dan kemudian 24 itu ada di Bathara Guru dan Batari Uma. Cuman masalahnya kan kemudian kalau dianggap dipecah per 12 berarti 1 dan 2 itu ada di 12-nya itu yang dilambangkan sebagai angka 1 dan 2 itu adalah Bathara Guru dan Batari Uma. Gitu. Dikatakan 2 karena Batari Uma adalah wanita pertama yang menjadi yang diciptakan setelah laki-laki. Karena sebelumnya terbalik Pak, perempuan sebelum laki-laki. Versi Atlantis loh ya, bukan versi yang ada di negara kita. Negara kita kan beda. Oke Mas, kita lanjutkan. Slide ke-8. Di bumi saja waktu tidak sinkron. Karena jam 12 siang di semua tempat tidaklah sama. Oh, maksudnya lain tempat, misalnya waktu Indonesia bagian barat, timur, sama tengah gitu beda-beda gitu Mas ya. Ya itu artinya kan waktu aja nggak serempak itu loh Pak, antara baru-baru kita belum keluar bumi ya, apalagi kalau kita keluar bumi kan Pak.
waktu itu nggak bareng. Seperti Pak Marius kan pasti pernah kan ngalami kalau misalkan berangkat dari Jakarta ke LA gitu, kalau berangkatnya jam 9 pagi hari ini gitu, misalkan tanggal 7 gitu. Nanti sampai LA kan juga jam 9 pagi, jam 7 kan? Iya, mundur dia. Di hari yang sama kan? Iya, hari yang Nah, sama. Iya, iya, ya. iya. Itu menunjukkan bahwa waktu itu nggak serempak. Ini baru jarak yang tidak terlalu jauh ya, jadi belum keluar dari bumi ya. Apalagi kalau sudah kita keluar dari bumi, itu waktu tidak akan sama, jadi tidak akan serempak dan arah jadi juga tidak akan bisa ditentukan gitu. Karena mata angin yang kita ini kan cuma ada di bumi ya. Kita berpatokan bahwa utara itu, selatan itu gitu. Tapi kalau kita keluar bumi kan menentukan atas, bawah, utara, timur, barat dan sebagainya kan nggak bisa Pak, karena patokannya udah lain. Itu makanya harus ada patokan alam yang lain gitu. Nah, di sini ya Nah, kita harus mengerti dulu bahwa alam itu tidak serempak waktunya. Gimana Pak? iya, Mas, kan kenapa ilham atau wangsit itu selalu malam hari? Nah, kalau malam hari berarti kan nggak sama, Mas. Jadi misalnya saya terima apa di sini dengan yang di Amerika sana terima berarti siang hari, Mas. Kenapa itu selalu malam hari, Mas? Berarti kan nggak, artinya kalau sama-sama orang bertapa jatuhnya nggak bareng, Mas. Penjelasan Atlantisnya gimana, Mas ini? Jadi gini Pak, berarti bukan malam hari sebenarnya karena ada 3 macam ya, Titioni, Gondoyoni sama Pospotajem. Jadi Pospotajem itu yang benar-benar harus kita perhatiin. Dan Pospotajem itu biasanya menjelang para esok, berarti menjelang matahari terbit kok terbenam. Jadi kalau Titioni itu sekitar jam 7 malam sampai jam 10 malam gitu. Kalau Gondoyoni tengah malam sampai mendekati jam 2-3 malam gitu. Itu masih Gondoyoni. Itu masih belum tentu benar. Tapi kalau Pospotajem jangan ini Pak. Itu sudah dapat dikatakan hampir, ya kalau bagi saya sih pasti benar gitu. Tapi kalau bagi lain nggak tahu ya. Cuman kenapa kok terjadi di waktu seperti itu? Karena ketika alam raya sedang banyak yang istirahat kan, sehingga gangguan suara itu lebih sedikit, gangguan getaran dan sebagainya lebih sedikit. Sehingga dalam memberitahu itu paling gampang di waktu-waktu segitu. Karena ketika semua orang sedang tertidur, terus kemudian semua benda juga sedang berhenti, berarti kan gangguan atau intervensi gangguan dari apapun itu paling minimal di jam segitu. Maka di jam segitu di wilayah itu paling gampang untuk leluhur mengadakan pemberitahuan gitu Pak. Masuk akal sih Mas. Oke, kita lanjutkan Mas. Slide berikutnya yang ke-9. Maka di berbagai tempat mempunyai aturan waktu yang berbeda juga. Oke ya, tadi udah dijelaskan Mas ya. Kita lanjutkan. Ya. Oke, yang ke-10. Apabila kita menyadari, maka masa lalu dan masa depan sudah ada di luar sana. Tinggal menunggu giliran mencapai ke peradaban kita tanpa kita sadari. Oh, jadi semuanya itu sudah tinggal nunggu aja Mas. Kalau gitu ngapain berusaha Mas kalau sudah ada semuanya? Ya itu kan Pak Marius. Kalau bagi saya ya enggak. Jadi yang namanya manusia tetap berusaha karena bagaimanapun juga kan ini belum mencapai ke kita kan Pak. Ketika belum mencapai ke kita itu kan ada kemungkinan masih bisa meleset. Walaupun kemungkinan melesetnya itu kecil kalau masalah seperti ini gitu. Hal tersebut kan yang dimanfaatkan oleh beberapa leluhur kita seperti Ronggo Warsito, terus Sri Hadi Joyoboyo dan sebagainya untuk membaca masa depan kan, dan menceritakan kondisi itu termasuk Ki Dalang Panjang Mas yang kemudian bisa mengurut urutan sejarah dari zaman sebelum bumi ada sampai dengan zaman Kolo Suroto gitu kan Pak. Kolo Suroto itu akhir zaman versi Minyan ya. Jadi masih jauh banget. Karena ini masih Kolo Bendu, habis Kolo Bendu masih Kolo Subo, habis Kolo Subo masih Kolo Sumbogo, habis Kolo Sumbogo masih baru Kolo Suroto. Dan setiap kolo itu ada 3 mongso kolo, 1 mongso kolo 100 tahun matahari gitu Pak. Nah, sebetulnya waktu ini berputar atau enggak Mas? Maksudnya
mongso-mongso tadi kalau sudah habis tuh muter balik atau enggak ya? Itu tergantung kebijakan dari yang jadi dalangnya, Pak. Jadi tergantung dari sang yang ogropestinya itu. Yang kalau di pewayangan itu disimbolkan dengan belencong yang ada di atas itu yang menyala itu. Hmm. Karena kan tergantung itu. Kalau belencongnya mati kan pagelaran ditutup, Pak. Jadi Hmm. di sini bisa diulang lagi atau tidak diulang atau membuat cerita yang baru itu juga bisa. Tergantung Hmm. dari yang punya cerita, dan yang punya cerita bukan saya yang masalahnya, Pak. Jadi yang punya cerita yang di sana gitu loh. Jadi tergantung yang di sana. Kalau saya hanya sekedar melaksanakan apa yang bisa saya lakukan gitu kan, Pak. Oke. Tapi di IG Live sekarang yang punya cerita Mas Agung sama Mas Nogo ini. Oke, Mas, slide ke-11. Bahkan kecepatan putaran dan gerakan di setiap jagat wilangan tidaklah sama. Begitu juga dengan kecepatan perputaran waktu di setiap tempat juga tidak sama. Karena tergantung dari yang menentukan waktu. Dan aturan waktu bisa dicermati dari seberapa cepat dengung sasradara yang sanggup kita uraikan dan pahami. Nah, ini sasradara nih Mas, kayaknya kita pernah membahas di episode sebelumnya. Ya, sasradara itu dengung yang kalau kita nutup telinga itu suaranya kayak denging gitu loh, Pak. Nah, masalahnya kan ketika kita tidak bisa, ini kan suatu deret ini ya, satu deret sinyal yang kemudian harusnya kita pelankan, kemudian kita terjemahkan maksudnya apa gitu. Jadi ketika ini tidak bisa kita tidak kita cermatin urutannya seperti apa, maka kita hanya bisa mendengarkan bunyi dengingnya saja gitu. Tapi kalau kita bisa mendengarkan itu secara lebih pelan, maka itu ada beberapa kata-kata yang akan menunjukkan bahwa besok gini, 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 gini dan sebagainya gitu, Pak. Jadi di sini kuncinya ada di Sosrodoro ini. Kita bisa muter Sosrodoro ini apa enggak? Kalau enggak ya berarti hanya bisa mendengarkan dengingnya saja, cuma bisa mendengar dengingnya saja. Nah, untuk langkah-langkah ininya kan sebenarnya pernah kita bahas secara cukup samar gitu ya di anu kemarin itu. Kalau kita ya mencoba untuk melatihnya justru menggunakan teknologi ya, bukan puasa, Pak. Gitu. Oke Mas, kita lanjutkan ke slide 12. Bagi leluhur kita dan Atlantis, masa lalu, masa sekarang dan masa depan bisa disatukan. Sehingga membekas pada cara bicara kita bahwa semua diucapkan secara present. Jadi bahasa kita tidak menggunakan struktur past, present, dan future, karena semua adalah present. Itu kenapa banyak leluhur sanggup melihat masa depan, karena tahu siapa yang mengatur waktu dan bagaimana waktu berjalan dan dikendalikan. Oh, karena disatukan jadi satu titik waktu, makanya bisa tahu ke depan dan ke belakang, Mas ya. Iya, iya. Nah, di situ yang karena kita sudah beda peradaban dan itu sudah hilang dari negara kita, maka ya kita hanya bisa melihat di masa sekarang dan hanya sebagian dari masa lalu. Karena masa lalu pun ternyata masih banyak yang tidak match ya. Bagi saya loh, kan seperti orang banyak ngomong bahwa Sungai Berantas di Jawa Timur, kalau saya Sungai Berantas dekat Jakarta gitu kan. Nah itu Mas, jadi Mas Agung saya kasih bocoran nanti tanggal 21 April, tepat hari Kartini, itu nanti akan banyak yang tanya tentang Kali Berantas ini Mas. Karena teman-teman masih penasaran, ada yang beberapa baru join, dan kebetulan memang bencana alam Mas. Dan bencana alam ini Mas, di beberapa literatur selalu dikaitkan dengan perbuatan manusia. Itu betul nggak Mas? Yang jelas alam itu pasti akan ini ya, akan bertindak untuk mengembalikan apa adanya gitu loh. Jadi seperti halnya
suatu tempat kita bangun semewah apapun, kalau kita tinggalkan, maka akan dikuasai alam lagi, akan ditumbuhi rumput lagi, akan jadi hutan lagi gitu loh Pak. Gitu juga, karena semuanya itu akan berusaha mempertahankan pada posisinya tuh, atau mengembalikan ke posisi awalnya lagi gitu loh. Jadi ketika kita mengadakan gangguan terhadap alam, maka alam juga akan mengadakan gangguan supaya bisa kembali ke kondisi awalnya Pak. Gitu. Iya. Jadi kalau manusia berbuat bagaimana, ya dia akan mengembalikan itu gitu. Gitu Pak. Oke. Kita lanjutkan. Itu ada yang dari Hong Kong nanya ke Mas Nogo, tapi karena nanyanya ke Mas Nogo, kita nggak usah jawab Mas, biar Mas Nogo, biar Mas Nogo yang chatting dengan. Jalan. Iya, itu biar. Nggak jalan. Oh nggak jalan. Oh anu Mas, di swipe Mas. Saya juga diem. Oh nggak jalan. Nggak jalan. Saya udah coba swipe nggak ini. Jadi nggak bisa lihat. Jadi cuma ada salam menyan gitu, doang salam Mataram gitu doang. Jadi makanya Mas Agung kok nggak ketawa. Kalau saya sih ketawa karena yang dari Hong Kong tadi nanyanya ke Mas Nogo, ya biar Mas Nogo aja lah Mas yang jawab. Oke, kita lanjutkan Mas. Slide ke-14. Maaf, slide ke-13. Karena waktu dimiliki oleh yang berada di kayangan Babelan, Gong Wilaheng Tata Winanci, sehingga waktu tidak diizinkan dipermainkan manusia. Meskipun manusia mampu melihat, namun tetap tidak boleh mengganti keadaan yang harus terjadi. Jadi ada beberapa garis besar Pak. Jadi makanya gelombang yang kita terima dalam Sasrodoro ini kan gelombang diskret, bukan gelombang kontinu kalau kita dengarkan sebenarnya itu. Diskret itu artinya gelombang terputus-putus. Jadi ada gelombang besar dan ada jeda. Yang di bagian titik jeda ini boleh kita ganti. Boleh kita tempat kita berusaha ada di situ. Tapi untuk sesuatu yang sudah ditentukan, yang ada dalam denging ini, kita nggak boleh ganti Pak. Kalau walaupun kita bisa mendengarkan itu gitu. Jadi, makanya leluhur akhirnya kan menggambarkan itu dalam bentuk suatu puisi dan suatu tulisan yang hanya bisa dipahami nanti setelah kondisi yang terjadi gitu kan. Gitu Pak. Karena beliau juga tidak berani untuk mengganti itu. Oke. Jadi ini untouchable ya, artinya di suatu tempat yang memang kita tidak bisa mengganti. Itu di chat ada yang tanya tertarik dengan gambar ini Mas, tapi jangan dijelasin Mas, nanti nggak selesai ini, baru 13. Oke, kita lanjutkan ke 14. Penguasa waktu dimulai dari Sang Hyang Ogra Pesti atau tempat segala yang pasti dan tidak bisa diubah yang dilambangkan dengan angka 0 sampai ke Sang Hyang Kesaha Etu Jagat yang dinyatakan sebagai yang berhak atas segala waktu yang dinyatakan dengan 12. Angka terlalu terang permulaan. Oke Mas, ini Sang Hyang Kasaha Etu, maksudnya yang nomor 1 gitu Mas. Bukan, Kasaha Etu Jagat itu yang nomor 12, jadi 12 terang pertama. Jadi grup ke Sang Hyang Kasaha Etu Jagat itu ada 12 Sang Hyang gitu loh Pak. Tapi 0 itu angka tersendiri ya, jadi totalnya 13 sebenarnya. Tapi karena yang 0 tidak bisa dinyatakan sebagai angka 1 gitu. Oh gitu, iya. Makanya mungkin angka 13 dihindari Mas ya. Lantai 13, lift nomor 13 gitu itu kan ya. Agatha Christie Pak, cerita Agatha Christie. Oh iya. Oke, kita lanjutkan Mas. Wah ini ada Big Ben ini. Maka 12 angka berikutnya dimulai dari paling ujung dalam kayangan Babelan yang masih berada di dalam kori pengapit, yang merupakan tempat Sang Hyang Tunggal sampai ke pasangan Sang Hyang Batara Guru dan Sang Hyang Batari Uma di kayangan Jonggiri Salaka. Kori pengapitnya apa Mas? Gerbangnya ini Pak, gerbangnya Babelan yang paling bawah. Jadi Babelan sendiri itu kan terdiri atas bagian dasar, bagian luar. Bagian luar itu terdiri yang paling dasar, paling dekati luar banget kan Jonggiri Saloko, tempatnya Bathara Guru dan tempatnya Sang Hyang Batari Uma.
Terus kemudian di atasnya lagi itu ada ngalang-alang kumiter. Kemarin minggu lalu udah dijelasin. Terus di atasnya lagi masih ada Ondarandir Bawono. Setelah itu baru masuk ke daerah yang dinamakan dengan gerbang yang namanya Kori Pangapit itu. Nah, di situ di dalam itu ada Sang Hyang Tunggal. Jadi kalau di luar Kori Pangapit kan Sang Hyang Podo Winenang, bukan Sang Hyang Menang ya, beda lagi. Di dalamnya adalah Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal itu ada di dalam, masih ada di dalam Babelan. Gitu kan. Perlambangnya adalah bayi yang belum lahir ya, tepat akan lahir. Oke. Walaupun masih bingung, kita lanjutkan Mas. Nggak semua rekan-rekan 110 nih Mas, 112 ini. Terima kasih rekan-rekan yang baru join. Kita lanjutkan. Slide nomor 16. Dari 12 angka terlalu terang pertama, angka terbesar bagi manusia adalah angka 9. Sehingga angka 9 dianggap sebagai angka berharga. Maka ditempati oleh Sang Hyang Atmani. Oh, ini Mas ya, yang menempati angka 9 Mas. Ya. Jadi Sang Hyang Atmani itu kan perlambang bahwa ini kan, Atmo itu artinya rohan Pak. Jadi dianggap yang menyusun roh dari manusia itu adalah Sang Hyang Atmani ini, menurut versi di Atlantis sana ya. Sebelum manusia dilahirkan. Maksudnya angka 12 angka terlalu terang pertama, maksudnya angka terlalu terang ini maksudnya apa Mas? Karena dari mulai Sang Hyang Ogro Pesti sampai ke Sang Hyang Kesaya itu Jagat itu memang sangat susah dilihat Pak, karena terlalu silau sekali. Gitu. Jadi belum meredup, tidak hampir sama terangnya, tapi bentuknya kan berbeda, wujudnya lain, tapi susah banget dilihat. Makanya beliau supaya alam raya ini tidak supaya tidak tersilaukan, beliau berada di dalam Babelan. Mas Agung, ini ada rekan-rekan yang merasa gangguan suara. Mungkin ininya Mas, mic-nya jangan kegeser ini. Apa namanya? Baju. Nah, agak baju atau saya juga agak kita jauhin dikit. Oke, kita lanjutkan Mas Agung, slide berikutnya. Sementara Sang Hyang Arta itu menempati angka 10 yang menunjukkan mulai ada 2 jenis kehidupan, bayi dalam kandungan dan ari-ari. Ya, 1 dan 0. Oh, 1 dan 0. Arta itu Mas ya? Ya, Sang Hyang Arta itu. Oh, Arto ini bukan uang Mas ya? Arto bukan beda, ya? Pak. Sesuatu yang berharga. Beda ya? Berharga ya, tapi bukan uang artinya. Oke. Kita lanjutkan Mas. 18. Sementara Sang Hyang Wilangan menempati angka 11 yang menunjukkan 2 kehidupan yang saling menunjang. Nah ini kayak Twin Tower nih Mas. Ya, kayak Twin Tower. Jadi pada dasarnya kan ketika ari-ari lebih berfungsi lagi dalam kehidupan si bayi itu kan Pak. Karena wujud dari Sang Hyang Wilangan seperti itu, dan biasa dikatakan Sang Hyang Wilangan karena mulai jari-jarinya sudah mulai terbentuk. Oke. Mas, ini kok ada bounce back. Ini coba saya nggak pakai. Gimana Pak? Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran tapi kok jadi kayak bindeng gitu. Oh gitu? Iya, kayak bindeng Pak suaranya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak bindeng aja sih. Oke. Nah, coba lagi Mas. Oke Mas, jelas ya? Ya, harusnya jelas. Oke, kita lanjutkan Mas. Di bawah Sang Hyang Kesaha itu jagat terdapat Sang Hyang Tunggal yang wujudnya mirip dengan bayi tepat akan lahir. Ini Mas ya? Iya. Itu kita bicara masalah wujud versi Menyan Pak ya, bukan versi yang lain ya. Jadi kalau jangan dibandingkan karena ini anggap aja cuma cerita, itu kan dongeng aja gitu Pak. Oke.
Berikutnya, Sang Yang Tunggal digambarkan sebagai angka 1 yang kedua setelah akan menuju alam luar kayangan, atau letaknya tepat di dalam terdekat dengan gerbang gua garba atau kori pengapit. Nah ini Ya. gimana nih Mas penjelasannya? Bagi Atlantis itu kan wujud dari kadewatan sana itu adalah wujud yang pernah kita gunakan, Pak. Jadi ketika kita dulu pernah menggunakan itu, berarti kita pernah menempati pada posisinya beliau gitu kan. Artinya kalau misalkan ada bayi digugurkan pada misalkan pada saat dia wujudnya Sang Yang Tunggal, maka yang menggugurkan akan kena masalah dengan Sang Yang Tunggal gitu, Pak. Kalau dia digugurkan pada saat wujudnya masih Sang Yang Kesaya itu Jagat, berhadapan dengan Sang Yang Kesaya itu Jagat nantinya, tidak akan kena itu masalah yang luar biasa besar kalau berhubungan dengan kadewatan itu, Pak. Apalagi kalau wujud itu yang mereka ganggu gitu loh. Ini wujud yang nggak boleh di ini, karena itu adalah wujud-wujud yang harus ditinggikan, bukan direndahkan, apalagi dibinasakan, nggak boleh. Di sini walaupun anunya Sang Yang Tunggal atau yang diganggu wujudnya Sang Yang Kesaya itu Jagat dan sebagainya, tapi tetap hukuman datangnya dari Sang Yang Wening, karena pusat penghukuman itu ada di situ gitu. Karena ya seperti anak kecil itu kan baru bisa mukul dan sebagainya itu ketika di usianya Sang Yang Wening kan, Pak. Di wujudnya Sang Yang Wening kok di usianya. Oke Mas, kita lanjutkan. Angka 10 ditempati Sang Yang Batari Maharani dan Sang Yang Batari Antiga. 1 adalah perlambang Sang Yang Batari Maharani dan 0 adalah perlambang Sang Yang Batara Antiga yang pada awal munculnya diciptakan oleh Sang Yang Wening dengan wujud telur. Oh, karena 0 ini Mas ya, jadi telur ya. Mas. Iya. Ya, betul, Pak. Gitu. Jadi angka 10 muncul karena ada itu gitu. Gitu ya. Jadi penulisan angka kita itu sebenarnya bukan yang sudah kita pelajari di Honocorogo zaman dulu. Jadi huruf-huruf itu pergi dari negara kita dan kemudian kembali ke negara kita dan seolah-olah itu dari negara lain gitu kan. Tapi kita paling tidak bisa melihat dari cara membacanya, Pak. Kalau mereka ngeklaim misalkan dari Eropa gitu, terutama misalkan Inggris gitu, orang Inggris kan cara pembacaannya tidak pernah konsisten, huruf U aja tidak konsisten kan. Kadang dibaca A, kadang dibaca U, seperti CUT dan PUT itu cuma beda huruf depan aja, dan bacanya udah beda kan, Pak. Artinya itu bahasa jauh dari tempatnya mereka, jadi tidak berasal dari situ cara tulisan itu gitu loh. Kalau yang membacanya konsisten dengan huruf yang ada, berarti itu adalah awal tulisan dari situ sebenarnya, cuman mungkin dicuri negara lain. Gitu, Pak. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Sang Yang Batari Kanastren dan Sang Yang Batara Ismaya menempati angka 11. Sebagai tanda wanita pertama yang sempurna atau terlalu cantik dan laki-laki pertama yang sempurna atau terlalu tampan di alam raya. Oh, ini yang angka Twin Tower tadi Mas ya? Tapi ini 11 yang kedua Pak ya. Jadi kan untuk 11 yang pertama bukan gitu kan? Beda, karena 24 tadi Mas jumlahnya. Iya. Oke. Slide ke-23. Ini agak panjang nih Mas. Angka 12 terakhir ditempati oleh Sang Yang Batara Guru dan Sang Yang Batari Uma, yang menunjukkan pertama kalinya ada perempuan menjadi yang kedua. Maka sering dinyatakan dengan angka 24 yang tidak ada, atau 24 tapi 0. Oke, jadi 24 ini jam 00 ya. Karena sebagai paling bawah yang berhak menentukan waktu, sehingga tidak seberkuasa yang bertahta di kayangan alang-alang kumitir ke atas. Oh, ini jadi 0 itu di bawah Mas ya, gitu. Sebenarnya 0 itu ada di paling atas di tempatnya Sang Hyang Gropsti, cuman karena
eh, Sang Hyang Bathara Guru saya sama Sang Hyang Bathari Uma ini kan dulu pernah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya yang paling tinggi, sehingga beliau menganggap dirinya adalah yang paling zero gitu loh, paling nol gitu. Makanya dari semenjak Bathara Guru inilah baru mulai ada Bolokiwo. Kalau tadinya kan dari atas sampai ke Doro Ismoyo itu tidak ada Bolokiwo, Pak. Jadi angka itu positif semua. Bolokiwo baru ada di situ gitu kan, baru ada negatif di situ. Karena baru ada Bathara Kala ke bawah tuh baru di situ. Mas, jadi susunan wayang yang Bolokiwo, Bolotengen itu berarti itu perlambang tadi, Mas, urutan deret geometri tadi, Mas. Iya, makanya tengah-tengahnya paling tengah atas kan dencongnya toh Pak, itu Sang Hyang Borobusinya di situ, penggambarannya begitu. Dalangnya itu kan dilambangkan sebagai Sang Hyang Jagat Pratingkah kan Pak, Sang Hyang Bathara Gurunya. Oh. Itu mulai ada Kiwo Tengen kan di situ. Sebelumnya nggak ada Kiwo Tengen. Oh, nah nolnya ini gunungan, Mas ya? Bukan. Jadi bukan. Gunungan itu hanya dipakai untuk tanda jejeran permulaan sama penutupan gitu kan Pak, bahwa semuanya akan kembali ke situ, karena ini kan sebenarnya agak nyindir juga dengan gunung palsu, gunungan yang merupakan posisi di kerajaan-kerajaan kita yang ditutupi seolah-olah kayak gunungan gitu kan. Sayangnya mereka masih ada gitu loh, bukan sudah musnah, itu enggak ada. Oke Pak, lanjut. Nah, Mas, kalau yang jadi sinden apa, Mas? Kan tadi dalang udah, terus belencong udah, Bolokiwo kanan kiri udah. Nah, kalau sindennya siapa, Mas? Dilambangkan apa ya? Sinden dan gamelan itu kan untuk irama alamnya toh Pak. Jadi itu kan yang dikendalikan oleh sang dalang kan teman. Jadi si sang dalang sendiri kan butuh bantuan. Jadi di situ letaknya Bathara Bathari dan sebagainya itu kan Pak, yang untuk menjalankan irama alam. Kata Sang Hyang Pratingkah pada saat bertindak juga harus ada itunya kan, harus ada iramanya gitu. Dan sebagai pengingat sampai mana gitu kan, itu juga. Maka itulah fungsinya ada Bathara Bathari di situ. Oke, ya. Masuk akal sih, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Slide ke-24. Untuk menghormati penentu waktu, maka kerajaan Atlantis membangun menara Babelan dengan sanggar pamujan di tataran Sang Hyang Wening. Oh. Ya, jadi itu ada sanggar pamujan, tapi sanggar pamujan tertingginya sampai di tataran Sang Hyang Wening, karena untuk membangun yang lebih tinggi lagi sana juga masih belum sanggup Pak, belum sanggup karena gini ya, bagi mereka yang sanggup mereka terima baru sampai sebatas itu. Logikanya gini, kalau misalkan bumi ini supaya terang, itu kan yang datang ke kita itu cahayanya toh Pak, bukan mataharinya kan Pak, gitu kan, bukan mataharinya, apalagi yang bikin matahari kan Pak, lebih sangar lagi kan itu. Makanya mereka ngerti posisi bahwa mereka sanggup sampai mana gitu, yang sanggup mereka terima sampai mana, bukan mereka nggak mau terima, kesanggupan mata mereka dan kesanggupan fisik mereka sampai di tataran apa. Makanya mereka cuma sampai di tataran itu yang mereka persiapkan gitu. Karena kalau cahaya matahari kita kan masih bisa Pak melihat, walaupun mata kadang-kadang sakit gitu ya, belean natap matahari terus gitu masih mungkin ya. Tapi kalau terus-terusan bisa buta beneran. Tapi bayangin kalau mataharinya yang datang kan nggak mungkin itu Pak. Makanya mereka selalu beranggapan bahwa ini ada batas yang dimana kalau beliau turun masih sanggup beliau terima gitu loh. Maka kemudian mereka membangun sampai ke tataran itu. Babelannya cuma sampai di tataran Sang Hyang Wening, gitu Pak. Oke. Menarik sih. Ternyata ada hubungannya dengan konsep waktu ya ternyata. Oke, kita lanjutkan Mas. Slide ke-25. Dengan seizin Sang Hyang Wening,
maka waktu di Atlantis tidak sinkron dengan waktu di peradaban kita. Putaran waktu di peradaban kita berbeda sehingga satuan waktunya tidak sama. Oke, Mas. Jadi gini Pak, getaran waktu yang kita terima sama sana memang beda banget ya, sehingga di sana bisa berumur panjang. Karena mereka di sana itu kalau mendengarkan getaran Sosrodoro tidak sama dengan kita. Kalau mereka mendengarkan itu agak lebih pelan. Sehingga waktu mereka lebih lambat. Sehingga mungkin bagi mereka perbandingan mungkin ya, kalau saya nggak salah hitung, mungkin perbandingannya sekitar 1:40. Jadi kalau 40 hari di sini itu kayak 1 hari di sana gitu. Kemungkinan seperti itu. Kalau saya nggak salah hitung gitu. Makanya kalau Pak Marius pergi ke sana mungkin sekitar 1 menit, itu berarti waktu Pak Marius balik sudah kehilangan waktu 40 menit di sini gitu kan. Jadi kalau Pak Marius di sana 10 hari, berarti Pak Marius sudah hilang dari negara kita 400 hari. Sudah dicari-cari itu sama banyak orang pasti kalau seperti itu. Wah, iya. Tapi ini 400 hari 1 tahun lebih ya. Ya, tapi ini belum tentu akurat Pak ya, karena ini masih perkiraan saya, karena waktu pas, ya itulah, waktu pas, ya dianggap tidak kunjungan deh, waktu pas dapat izin. Eksperimen. Ya, waktu itu sama Bapak Planet Periodik Arso sih, cuman masalahnya kan kemudian kita ngitungnya sih berapa banding berapa, beliau cuek, kalau saya coba ngitung, tapi perbandingan saya kira-kira segitu. Otomatis makanya kita waktu balik lagi ke sini tetap masih muda, Mas ya. Iya, masih muda. Makanya kan kalau di sana orang udah ratusan tahun di sini, ya mungkin di sana masih puluhan tahun mungkin Pak malahan. Nah, Mas, jadi ada beberapa orang yang katanya bisa hidup sampai 400 tahun segala. Nah, itu berarti kemungkinan dia itu traveling ke sana, terus sebenarnya balik ke sini. Gitu. Jadi kemungkinan berarti itu bisa kan, Mas? Jadi untuk memperpanjang usia sebetulnya dia di ke dimensi lain yang nggak kena gravitasi, ya, terus kemudian balik lagi. Makanya usianya bisa panjang-panjang, Mas. Kalau gravitasi tetap kena, Pak. Cuman mereka bisa memanipulasi putaran waktu. Sehingga tidak seperti kita yang kemudian waktu berlangsung langsung 24 jam, yaitu terus gitu. Mereka mau mengolor tuh bisa. Sebenarnya manusia juga bisa, cuma di kita juga bisa. Makanya kan kalau kita melihat dari beberapa situs yang ditunjukkan leluhur itu, kalau kita jeli itu sebenarnya kan masalah yang utama itu bagaimana kita mengendalikan waktu di pihak kita sendiri gitu kan. Seperti ya Pak Marius kalau merasakan lagi sedih itu pasti merasakan waktu lama kan Pak. Lagi susah gitu mesti merasakan waktu lama gitu kan. Tapi kalau Pak Marius lagi seneng itu mesti akan merasakan waktu pendek, cepat habis. Ya kan? Yeah. Cuman bagaimana sekarang waktu itu supaya untuk kita menjadi lebih lama gitu loh. Karena kalau kita merasakan waktu berjalan lebih lama, maka kan jumlah gambar per detik yang kita terima lebih banyak, Pak. Sehingga kita sempat melihat apa yang belum sempat perhatiin gitu kan. Dasar-dasarnya kan itu. Tapi cuma masalahnya ketika itu dihilangkan, diganti dengan ajaran yang lain, ya nggak tahu deh gitu kan, jadinya jadi beda banget gitu. Ya, Mas, ini di chat dari Hong Kong nih, Mbak Mentari bilang pindah ke Atlantis yuk biar awet muda, katanya gitu, Mas. Tapi saya nggak saranin, Mas, karena tadi kan 10 hari, kalau balik 400 hari. Nah, saya takutnya pas mau balik ke Indonesia, paspornya itu udah expired, Mas. Ya, paspornya udah expired, nanti mukanya dan juga masih anak-anak gitu. Pasti nanti ditolak di imigrasi. Jadi ya cukup biar Mas Agung aja, Mbak Mentari. Jangan ikut-ikutan, biar yang kuat saja. Oke, Mas, kita lanjutkan. Masih ada beberapa slide nih, Mas. Sang Yang Wening dengan kebeningan dan terangnya cahaya yang dibawanya membuat Atlantis terlihat bening. Sebegitu beningnya sehingga tidak terlihat dan tidak bisa didekati oleh peradaban kita.
Eh, Tidak terlihat mungkin iya Pak, tapi gejala efeknya mereka ada itu tidak bisa dihilangkan. Jadi mereka juga tidak terlalu sempurna untuk bisa menghilangkan semuanya sehingga tidak terlihat tidak ada sama sekali, itu tidak bisa. Misalkan mereka tidak bisa menghalangi tidak bisa menembus memberi jalur kepada sinar matahari gitu loh. Matahari juga mesti ketutupan oleh mereka gitu loh, sehingga pada saat matahari tenggelam di Laut Selatan itu selalu tenggelamnya tidak di batas cakrawala gitu Pak, menghilangnya tidak di cakrawala, tapi ada lapisan abu-abu di atasnya gitu kan. Itu yang pertama ya. Terus dari efek yang pernah saya ceritakan waktu itu, seperti kalau kita ngukur efek struktur tanah dan sebagainya, kan kelihatan bahwa di sana ada suatu benda yang bermassa sangat besar. Itu sudah saya jelaskan di Code of Atlantis Empire, dan pernah saya ceritakan juga di sini kan waktu itu dulu, nggak tahu di episode yang keberapa saya lupa. Jadi iya, ditutupi iya, tidak terlihat iya, tapi bukan berarti tidak ada, karena kalau hanya tidak terlihat terus dikatakan tidak ada, maka nenek moyang kita yang punya kayak Aji Panglimunan, Aji Kemayan dan sebagainya yang pada bisa menghilang, mereka tidak ada kok, tapi kan kadang mereka pas ingin nggak kelihatan ya nggak kelihatan gitu kan Pak. Itu. Dan itu kan yang digunakan dalam perang gerilya, dan di masa lalu banyak gerilyawan nenek moyang kita yang menggunakan itu gitu. Sayangnya dirubah seolah-olah dari strategi, bukan. Itunya dihilangkan. Nah, kalau teknologi kita nanti maju, Mas, kira-kira bisa dideteksi nggak, Mas? Dengan peralatan IT. Itu mereka tuh 1 banding berapa gitu loh, Pak. 1 banding 1 juta. Kita naik 100 pun mereka masih 1 juta, kelipatannya kelipatan eksponen ya. Jadi tetap akan kalah jauh. Jadi kita maju sampai berapa, mereka majunya sampai berapa gitu kan. Tapi ngawasin kita tuh iya. Bukti kalau mereka ngawasin kita itu yang paling gampang yang bisa kita lihat yang Mojopahit ini Pak, karena yang ada di timur Cibubur ini. Jadi yang paling gampang diperhatikan itu kalau kita perhatikan pagi itu kadang-kadang, ya bukan kadang sih, hampir tiap hari ya, itu ada mobil-mobil mewah yang bergerak dari timur Cibubur, timur Cilengsi ya terutama ya. Sedangkan perumahan mewah itu kan adanya di barat Cilengsi, di daerah kota wisata sama legenda wisata, terus Raffles Hill dan sebagainya ke arah barat ya Pak ya. Jadi di timur itu hanya perumahan-perumahan kecil gitu kan. Jadi kalau ada mobil seharga 3,5 miliar dari arah timur Cibubur, timur Cilengsi terutama, itu kan aneh Pak. Tinggal di mana mereka? Dan itu nggak bisa dikejar. Itu nggak bisa dikejar. Kalau dikejar nggak, kita kayak gimana harus hilang gitu aja, mobil itu hilang. Dan rata-rata menghilangnya sekitar daerah Bantar Kuning. Bantar artinya kan Gapura, Kuning itu kan Wening, Gapura Kuning. Sekitar itu rata-rata menghilangnya. Dan nanti malam mereka akan kembali ke arah sana lagi Pak, tapi berangkat dari arah sana lagi. Itu yang berhasil saya amati. Tapi ya itu salah satu gapura gerbang yang Mojopahit yang ada di sana yang saat ini tidak akan dibuka untuk umum gitu. Oke Mas, kita lanjutkan. Waktu hampir 1 jam ini Mas. Slide ke-27. Sehingga meskipun waktu terus berjalan, di peradaban Atlantis dapat dikatakan mendekati keabadian. Manusia di sana berumur sangat panjang dan awet muda, serta tidak terkena prematur aging atau penuaan dini. Tadi udah dijelasin Mas ya? Ya udah, itu udah jelas. Ya ini saya teruskan aja. Nah, oke. Dan kuasa dari Sang Hyang Wening jugalah yang mampu menggeser pandangan menjadi tidak terlihat. Karena secara waktu dibuat tidak sinkron dengan peradaban kita. Wah, gambarnya bagus sekali Mas. Ini saya seneng nih gambar ini. Oke Mas, kita lanjutkan ya. Kita percepat. Slide ke-29.
sebegitu seringnya Sang Hyang Wening turun ke Atlantis, maka banyak para Sang Hyang, Dangyang, dan Kumara Luhur yang ikut menyertai Sang Hyang Wening. Sehingga para beliau ikut membantu menutupi dan membelokkan manusia peradaban kita yang tidak diizinkan masuk ke Atlantis. Jadi dapat mengunjungi Atlantis hanyalah manusia yang diperkenankan dan telah mendapatkan otorisasi. Itu Mas ya. Ya, berarti tidak semua orang bisa atau ke sana sih. Tapi juga kadang-kadang rakyat di sana juga ingin ngajak dari kita ke sana toh Pak. Maka kadang-kadang ada orang yang diizinkan ke sana tapi bukan oleh penguasa yang di atasnya, tapi cuma masyarakat sananya yang ngundang, itu juga bisa. Cuman ya tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama kan jadi hilang. Seperti kasus yang terjadi di daerah Weleri. Dulu kan ada nelayan yang kapalnya terbalik, terus satu orang hilang, dikirain udah meninggal kan. Suatu ketika dia balik lagi ke sana, ke Weleri, terus borong itu satu kontainer sepeda motor sama mobil mewah-mewah gitu. Kemudian dikirimnya di tengah sawah, harus hilang di tengah sawah gitu kan. Terus dia pulang lagi balik ke sana lagi. Itu kan banyak kasus seperti itu, seperti kasus yang terjadi juga di daerah Petira, Sulawesi kan juga demikian Pak. Itu rutin itu tiap tahun kalau nggak salah malam itu yang mereka beli mobil BMW sama mobil Mercy itu untuk mereka teliti kan. Hilangnya di tikungan Petira itu. Bukan itu, kita masuk ke sana, cuman itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hantu loh, buktinya mereka bisa beli mobil gitu loh Pak. Kalau mereka nggak bisa beli mobil, nggak bisa ngendarain mobil kan berarti mereka ini toh. Gitu loh Pak ya. Jadi mereka tuh ada. Bukan karena kita nggak lihat terus mereka nggak ada, tuh enggak. Mereka ada. Jadi ternyata tidak menakutkan, tapi kalau teknologi dia tinggi, enggak, Mas aku enggak takut kita Mas diserang gitu enggak? Ya, kenapa harus takut toh Pak? Mereka sendiri kalau misalkan mau menyerang, kenapa memberikan tanda di tengah laut bukan tanda permusuhan? Yang mereka tunjukkan sekitar bulan Desember tahun 2019. November atau Desember ya 2019 yang pernah kita tunjukkan ke Pak Marius waktu itu di tengah laut, gambarnya bukan gambar apa yang sifatnya permusuhan, bukan, gambarnya gambar hati. Ngapain kita takut? Gambar itu tunjukkan bahwa mereka nggak akan ini kok, nggak akan memusuhin kita. Kita yang musuhin mereka mungkin iya, tapi mereka nggak musuhin kita. Oke Mas, ini masih ada 5 slide Mas, kita ngebut Mas. Ini Mas Nogo ini 34 slide. Oke, slide ke-30 Mas. Karena sering digunakan untuk turunnya para hyang, maka tempat tersebut dikenal sebagai tanah para hyang dan menjadi tempat yang sangat indah atau wonderland. Nah ini jadi para hyangan Mas ya. Akhiran an itu kan berarti tuh Pak. Tapi kalau mobil-mobilan gitu kan bukan mobil beneran Pak. Jadi kalau parahyangan di sini dengan di sana beda ya. Kalau di sana parahyang, tanah parahyang, di sini tanah parahyangan gitu loh Pak. Beda lah. Kerasa tuh bedanya. Ya. Jadi akhiran an Mas ya. Oke, kita teruskan Mas. Slide 31. Karena para hyang sering turun di Atlantis, maka Atlantis terdapat segala macam teknologi. Mulai dari segala teknologi rekayasa maupun teknologi permenyanan sangat berkembang pesat di sana. Oh, jadi urutannya Mas, para hyang, terus kemudian Atlantis, baru kita gitu Mas ya. Ya, gini Pak. Mungkin ini bisa dicermati ya. Coba Pak Marius kapan-kapan kalau pas ada di daerah yang macetnya super macet yang nggak jelas gitu, seperti di dekat Ciledug gitu ya, ada daerah dekat Lemigas Ciledug itu Pak. Itu kan luar biasa di situ biasanya. Ya. Mungkin depannya Pak Marius. Nanti kan tahu-tahu ganti. Tanpa disadari. Misalkan
di depan kita ada mobil atau dua mobil di depan kita itu, amatin paling tidak amatin yang bisa kita amatin sampai sejauh berapa itu kita harus cermatin gitu. Dalam kondisi seperti itu kan kendaraan nggak bisa saling menyalip, Pak. Kita dua kendaraan di depan kita atau malah yang tepat di depan kita tiba-tiba ganti kendaraan, ya berarti yang itu di arah kita ada portalnya gitu. Karena tidak yang saya perhatikan di daerah Cerduk memang ada, seperti halnya yang di daerah Cibubur itu kan yang di dekat underpass apa itu namanya, flyover Cibubur yang kalau dari keluar tol, kemudian nanti sebelah kiri kan ada McD, terus kemudian lewat bawah itu ada ini kan, nah itu biasanya macet parah tuh di situ. Nah, itu kalau diamatin kendaraan di depan kita kadang-kadang berganti tanpa kita sadarin. Itu paling gampang pakai CCTV di mobil sih, itu akan ketahuan. Kalau kita dulu sih sama teman-teman pakai kamera dari arah luar kita arahkan ke arah sana, ke arah dalam, terus kemudian di dalam sama di daerah setelah keluar gitu ada 3 kamera. Jadi nanti kita lihat rekaman yang kelihatan banget mobil yang ganti mobil mana gitu, tiba-tiba nggak ada. Jadi itu cara nyari Mojopahit ya. Kalau Mojopahit ada, gitu kan, dan nggak jauh dari Jakarta. Waduh. Oke Mas, tinggal 2 lagi Mas, kita lanjutkan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu bagi Atlantis semuanya dapat disatukan. Namun mereka tetap tidak diizinkan mengubah masa depan. Meskipun mereka tahu urutan semua kejadian. Ya, makanya pattern harus dihormati sih Pak. Pola itu harus dihormati. Jadi, tapi pola itu kan pola yang diskret. Jadi kita hanya boleh menyusun ketika ada di bagian yang terputus tadi gitu loh, itu boleh. Tapi kalau yang sudah ada patternnya kita nggak boleh ganti, itu hukumannya berat. Makanya leluhur kita nggak berani, mesti nggak mau duluin kerso di bagian yang itu gitu loh, gitu Pak. Baik, ini banyak chat yang komentar, namun kita waktu sudah hampir habis Mas, kita lanjutkan ya. Oke. Wah, ini piring terbang. Sehingga Atlantis bisa membuat kendaraan yang tidak tergantung waktu, yang mampu bergerak sangat cepat. Gitu Mas. Ini piring terbangnya bukan seperti di rumah Pak Marius loh. Terus terbangnya beda dengan itu ya. Oh iya. Kalau itu piring beneran Mas, yang dilempar kalau itu Mas. Oke Mas. Pakai sendok garpu. Yang ini nggak. Oh ya. Oke, Mas, satu lagi Mas, waktu sudah habis nih Mas. Slide terakhir. Kita pernah kehilangan waktu dan terpisahkan di masa lalu, tapi sang waktu memberi kita waktu yang sejati di zaman yang berbeda. Jaya Kertaning Bawana. Ini maksudnya gimana Mas? Kehilangan waktu. Pernah kehilangan waktu ini maksudnya gimana Mas? Sebenarnya Pak. Jadi kemarin kita juga bingung, ini ada titipan pesan seperti ini. Tapi kan pakai bahasa Kawi kan, jadi oke lah kita rubah ke bahasa Indonesia aja biar pada ngerti. Nah monggo dicermati semuanya, ini artinya apa gitu. Karena ini berarti ada yang diberikan oleh beliau. Nah siapa yang berikan kodenya, saya tidak berhak untuk memberitahu, tapi ada yang memberitahu ke saya dengan menggunakan bahasa Kawi, bukan bahasa Sanskerta ya, bahasa Kawi. Jadi banyak pakai O gitu. Setelah kita terjemahkan artinya ternyata ini. Tapi kan ini apa yang kita tulis di sini tidak keseluruhannya ya Pak ya. Ini hanya satu baitnya saja, satu bait dari sekitar ya 40-an bait gitu. Cuman ada kata-kata ini dan kata-kata ini kayaknya menarik sekali sih. Jadi ya monggo dicermati artinya apa gitu. Oke Pak Marius kan ahli puisi. Ahli cocokologi. Nah, itu harus Oke, Mas Agung, baik, terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih nih Mas ke rekan-rekan Menyaners yang telah memberikan
laporan uji coba gravitasinya, namun kita tidak mungkin bahas di sini. Mungkin di lain waktu atau nanti pada saat Zoom kita bahas. Baik Mas, saya juga mohon maaf ini kelihatannya suaranya masih kurang sempurna. Saya mungkin perlu beli headset yang lebih bagus lagi minggu depan Mas. Pak, saya juga kan sekali lagi terima kasih ke Mas Anter karena cukup jeli ketika saya ada penyusunan kemarin yang masalah Abimanyu itu Pak, itu harusnya Arjuna ya. Terima kasih sudah dikoreksi sama beliau. Gitu. Iya, nggak apa-apa Mas. Biar kelihatan nyimaknya Mas. Kalau nggak ada yang salah nanti semua ini jadi nggak nyimak Mas. Oke, Mas Agung, Mas Nogo dan rekan semuanya, ini ada Mas ya 117 rekan-rekan yang gabung menyanners. Saya ucapkan terima kasih. Minggu depan topiknya apa Mas ya? Minggu depan itu jagat maya yang terakhir. Jadi kita akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan lintang kemukus nanti Pak. Tapi judulnya nanti kita nyusul ya. Nanti kita lagi nyari cara dulu. Urutan apa sih lintang kemukus dan sebenarnya seperti apa dan versi kita loh ya. Terus kenapa muncul? Terus kapan muncul paling banyak? Terus petanda apa dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita masuk ke Atlantis lagi. Gitu Pak. Oke. Ini ada istilah baru, salam Mataram ini Mas. Ya, tapi kata sama ramnya dipisah Pak ya, jangan digabung. Oh ya. Kalau saya Mataramnya artinya matanya udah meram Mas ini ya, udah jam 10 lewat ini. Oke, Mas Agung, thank you. Nanti nggak selesai-selesai. Ini udah lewat 11 menit. Saya dimarahin yang punya IG nanti. Oke, rekan-rekan semuanya, salam menyan. Sampai jumpa di Rabu malam minggu depan. Sekian. Terima kasih, Mas Agung.